bahwa Pak Bupati datang langsung ke Bliga? Dengar, bahkan saleben namira itu kendaraannya. Saya mau ke Surabaya, Pak Bupati ke Belega. Iya. Dan solusi yang ditawarkan Pak Bupati tentang normalisasi? Normalisasi itu bukan solusi dari Bupati, itu dari saya. Oh gitu. Iya. Awalnya cuma Iya. Pak Bupati setelah datang ke sana mungkin kebetulan aja kalimat Iya. musyawarah. Wah itu ya mungkin ada kesamaan setelah lihat dia. Ada kesamaan ya. Sebentar, gini Bang Dinda Aliman. Ada penanganan banjir, ada penanganan kemacetan. Ini harus dibedakan dulu. Karena kalau iya. Yang saya lihat dan yang saya pelajari di lapangan, kemacetan itu bisa dihindari. Ada satu misalnya dengan menambah saluran pelimpah dan meninggikan jalan. Meninggikan jalan? Ya, meninggikan jalan. Itu solusi yang tercepat. Kok bisa meninggikan jalan, bisa menurunkan kemacetan? Begini, Adinda. Sampai lihat itu. Dari alun-alun Belega sampai sungai itu kan memang agak dalam. Menurun gitu. Menurun, jalannya menurun. Coba ditinggikan, diratakan dari alun-alun sampai jembatan. Itu insya Allah minimal 50 meter ditinggikan. Pak Yai, kalau itu kan hanya bisa menangkal, mengubah sifat air gitu ya, airnya. Ya. Kalau kemacetan? Bukan airnya, kemacetannya Bang Aliman. Kok kemacetannya? Otomatis dengan ditinggikan, itu kan kendaraan masih meskipun banjir, kendaraan masih bisa melalui, bisa lewat gitu. Bisa ya? lewat. Pak Yai, kayaknya kalau urusan masalah kemacetan itu meskipun tidak ada banjir sering macet di sana, Pak Yai. Ini kan kaitannya dengan banjir, Bang. Ya, makanya kalau memang itu kan bisa harus satu-satu lebih fokus. Iya. Artinya bisa saja Pak Kiai, kalau urusan kemacetan bisa saja membuat alternatif jalan, seumpama jalan melingkar atau ring road, atau bisa saja jalan naik itu apa namanya itu, kayak di Gunung Bromo itu, semacam itu bisa Pak Kiai. Kalau kemacetan, ya memang karena banjir itu sering berdampak kemacetan kan gitu ya. Cuma kemacetan sendiri itu meskipun nggak ada banjir sering macet di sana Pak Ji. Betul. Nah iya kan, artinya ada persoalan yang berbeda. Begini, penanganan kemacetan ketika banjir itu harus dibedakan dengan kemacetan kalau pas hari pasaran. Iya. Macet pas hari pasaran atau ketika hari-hari raya atau hari-hari baik itu memang iya. Cuman ketika macet, ketika banjir harus penanganan yang lain. Biar tidak terlalu ngayuk Mari, dulu. Sudah ada dua persoalan sebetulnya. Satu, TPTL merasa pemerintah melakukan pembiaran terhadap persoalan-persoalan yang muncul di Belega, baik itu banjir atau kemacetan dan macamnya. Terus yang kedua, solusi yang ditawarkan adalah TPTL siap untuk berdialog kembali dengan para pihak untuk bagaimana apapun solusinya nanti yang terbaik gitu ya, apakah itu membangun waduk lagi atau gimana dan selamanya, siap untuk ikut membuka komunikasi. Baik. Kami tunggu. Terus yang ketiga, urusan kemacetan itu juga harus menjadi pikiran pemerintah untuk bagaimana merumuskan solusinya juga, meskipun itu tidak sepaket dengan banjir gitu kan. Memang kalau banjir pasti dampaknya kan macet Pak Yai. Tapi macet sendiri itu ada persoalan sendiri gitu. Dan itu berulang-ulang per minggu dan apalagi sudah bulan Becek gitu kan. Pasti akan macet luar biasa di situ. Pak Yai, selama ini pemerintah menurut Pak Yai dalam konteks Belega hanya datang ketika banjir. Betul. Datang ketika banjir. Yakin nggak apa yang dikatakan Pak Bupati ini nanti yang Pak Yai dengar juga itu dilakukan oleh Pak Yai, oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan? Saya sudah pernah komunikasi dengan salah satu asisten beliau. Asisten? Iya. Untuk tentang normalisasi. Ide saya normalisasi itu. Jawabannya apa? Dananya tersedot ke COVID semua katanya. COVID ya. Iya. Jadi COVID ini betul-betul efektif untuk dijadikan alasan kayaknya. Iya. Semua persoalan alasannya COVID. Iya. Gitu. Cuman mungkin dengan sentuhan Pak DPR RI dari pusat ya Pak. Saya sangat menyangka Pak Abah Safi ya. Safiuddin. Kalau daerah lain itu sangat aktif, proaktif.
Kalau di Belega, kenapa beliau enggak turun? Masa? Iya, iya. Gak pernah ke Belega? Nggak pernah. Makanya dalam forum ini kami minta Mbak Safi ya, kita Dulu lah, lihat Belega gitu iya, ya. masuk yang lain, yang lembaga yang sudah kaya, sudah enak dibantu bis, dibantu ini, rakyat yang sengsara menderita kan tidak didatangi. Oke. Karena memang kalau urusan itu fardu ainnya di pemerintah daerah sebetulnya. Iya. Fardu ainnya. Kalau pemerintah provinsi dan kabupaten itu sebetulnya sifatnya dalam membantu sunat muakkad, Iya. sunat muakkad. Itu pun kalau memang sudah ada persoalan-persoalan yang memang diaspirasikan ke provinsi dan ke pusat kan gitu Pak Yai. Itu kan jalannya Pak Yai. Kan tidak kun fayakun, Pak pakai kitab Sefina Pak Yai. Ngurus negara pakai ke Sefina ya nggak bisa Pak Yai. Oke. Maksudnya begini, dengan bantuan Mbak Safi, yang saya rasakan DPR RI itu cuma ya Mbak Safi, itu yang lain nggak ada ya, nggak ada DPR lain. Seperti nggak ada itu sepertinya. yang DPR dari Madura hanya Safi itu ya. Iya. Yang lain nggak ada. Yang aktif di masyarakat kan cuma beliau. Iya, yang saya lihat dan saya yang saya Oke. rasakan. Jadi Pak Yai dengan TPTL-nya minta kepada semua pihak, baik itu DPR RI, baik itu DPR provinsi, baik itu pemerintah daerah, untuk bagaimana bersama-sama berkembang urusan masalah Baik, itu gitu ya. Begini Bang Liman. Gimana? Itu untuk kesejahteraan Bangkalan. Kalau dulu di masa kampanye Pak Bupati. Pak Bupati itu kan Visi itu visi. visinya Bangkalan sejahtera. Yang ada, mohon maaf Pak Bupati, ini Bangkalan ini kalau musim kemarau kekeringan, kalau musim hujan Kebanjiran. Mau sejahtera di mana? Bukan visi. Iya. Visi itu kan mimpi. Ini gini Bang Liman. Dengan kelangkaan pupuk ya. Cuman kembalinya ke banjir juga kelangkaan pupuk sekarang ini. Saya yang petani ya. Nggak ada kelangkaan pupuk itu katanya. Alah, Cuma beda. kalau kelangkaan Beda mekanisme. kalau penebusan. kelangkaan Madura ndak ada pupuk langka. Iya, Kalau iya. orang-orang oknum itu yang langka itu. Iya. Gini Bang Liman, Gimana? saya itu punya lahan pertanian kurang lebih hampir 4 hektar. Itu biasanya pupuk itu memerlukan sekitar 19 sak. Sekarang saya hanya cuma punya 5. 5 sak. Iya. Ini Kenapa kok bisa 5? Atau nggak? Jangan-jangan nggak beli. waduh, Beli. sudah Nyari nggak dapat gitu. Nyari nggak dapat. Sampai detik ini. Iya. Sampai detik ini nggak dapat. Kita lihat ke rumah. Karena Iya. masalah pupuk, tim Lingkar Jatim termasuk Sandasan pertama kali memang mengawali untuk bagaimana persoalan segera diselesaikan. Iya. Janjinya dari Dinas Pertanian dan juga pihak Bank BNI yang karena sekarang ada mekanisme baru masalah KTA kartu tani dan macamnya itu pernah ada di meja ini. Memang waktu itu dari Distan memang tidak memungkiri bahwa per tahun per musim tanam memang sering terjadi kelangkaan. Sebetulnya bukan kelangkaan, tapi kalau ada mafia sebetulnya katanya. Mafia. Lah urusan mafia ini kan urusan senyap. Iya. Mafia pupuk. Betul. Dan itu semua mungkin kalau mekanisme sudah terurai, mungkin dalam konteks ini yang sampai ke masyarakat ada pupuk di atas HET. Betul. Kalau harganya kan 90 bisa 150 kan Iya, itu iya. berarti 170 ada. iya. Iya. Pak Yai yang beli berapa itu? 125. Itu sak urea. Iya. Miswote katanya orang 125 ya. Iya. Berarti belinya bukan di pengikir resmi berarti. Bukan di pengikir resmi. Gini, ketika sudah darurat berapapun dibeli timbang pancel mati kan, jago mati kan. Oke. Artinya begini, setelah musim penghujan ini, musim kemarau ini tidak ada sejahtera Bangkalan, khususnya petaninya. Jadi intinya apa yang sempat menjadi celetukan dari apa yang kita rasani ini adalah visi Pak Bupati tentang masalah bagaimana mensejahterakan masyarakat Bangkalan ini. Kayaknya ketika kemarau kekeringan, ketika musim hujan kebanjiran, ditambah lagi kelangkaan pupuk istilahnya Pak Kiai. Ya. Mau dari mana mau bisa sejahtera kan gitu Betul, kan. betul. Pertanyaannya kan gitu. Hanya itu saja.
penting untuk diperhatikan dan dilihat, ditonton sampai selesai dan disimpulkan sendiri. Ditambah lagi Gimana? Masih Ditambah ada tambahan lagi. Ada keresahan masyarakat itu ya. Gimana? Banjir di Belaga itu. Banjir Indomaret. Oh, banjir Indomaret. Iya, banjir apa? Indomaret. Iya. Apa namanya? Ya banjir lah. Minim pasar-pasar modern itu. Minimarket gitu ya. Iya. Terlalu subur Iya. di Bangkalan. Betul. Gitu ya. Belaga itu waduh. Apa itu? Mestinya 9 ya kalau omongan ini cukup 1 aja gimana. artinya dengan itu visi untuk bagaimana sampai ke kesejahteraan itu mana mungkin bisa ya. Betul. Karena ada apa pasar modern itu yang justru memonopoli kehidupan masyarakat bawah. Iya. Gitu yang Saya mau sering dikatakan. didatangi orang-orang sekitar Indomaret itu datang ke saya. Ada yang manggil pinter, ada yang bagi ini gimana? Saya sudah tidak bisa mondokkan anak saya, tidak bisa menguliahkan anak saya. Lu kenapa? Ya sejak ada Indomaret itu penghasilan saya Tukunya tukunya sepi gitu ya. Sepi, sangat sepi. Itu pemirsa penting ini awalnya bicara banjir karena TPTL, ternyata karena memang aktivisnya bukan kiainya yang dipakai. Semua persoalan di Bangkalan diminta untuk dibahas di sini. Tapi tidak apa-apa karena itu memang persoalan real yang sensitivitas keaktivisannya meskipun sudah kiai, tidak hanya kiai ini, informasinya tukang jaza juga. Jadi aktivisnya itu masih belum hilang. Jadi sebuah persoalan-persoalan yang muncul yang mestinya menjadi kewajiban dari pemerintah untuk mengurai, kalau tidak terurai ini terusik terus keaktivisannya. Makanya sejak tadi awal yang sebetulnya kita mau bicara tentang masalah banjir, khusus banjir dan segala macamnya, ini sudah kemana-mana tentang persoalan di Bangkalan khususnya, gitu kan? Tidak mau untuk masalah Jawa Timur dan pusat yang mau dibahas ini, enggak. Cukup. Ini aja lah. Tapi intinya gimana Pak Kiai? Harapannya Pak Kiai tentang persoalan banjir dan juga kemacetan di Belaga dan sesuai dengan permintaan saya, secepatnya mencari solusi alternatif. Solusi permanen. Yang kedua, pertama solusi alternatif. Iya. Solusi permanen. Nah, dan ini minta kepada para pihak untuk bagaimana bersama lagi gitu ya. Demi kesejahteraan bangsa. Dan TPTL membuka ruang komunikasi itu gitu kan. Loh, kapan enggak pernah buka? Dulu kan. Dulu kan keadaannya lain ya. Kan dulu kalau kekeh gitu kan, tolak-tolak, ini urusan leluhur, ini urusan kepada puju dan kan itu kan nggak ada ruang untuk dialog kalau sudah seperti itu. Tapi sekarang enggak ya? Karena waktu itu pemerintahnya mungkin sudah merasa gimana gitu. Sebetulnya saya siap waktu itu. Oke. Jadi nanti bahkan TPTL dengan Pak Kiai siap untuk bagaimana manguman masyarakat untuk bagaimana istilah bahasa pemerintahnya menjelaskan terhadap masyarakat bahwa pentingnya mengurai banjir di Belaga dan macamnya gitu kan. Apakah bentuknya nanti waduk dan segala macamnya, siap untuk menjelaskan itu kan ke masyarakat. Makanya kita kumpul dulu dari unsur kita, rakyat, saya kan rakyat bawah, unsur pemerintah. Kita undang ahli tanah, ahli air atau siapa, kita undang, kita uji. Kita uji secara ilmiah. Kan ini kan kalau kemarin kan saya itu divonis anti pembangunan. Duh, salah besar. Saya itu malah yang mendorong pembangunan. Artinya tidak bisa disalahkan ketika orang banyak mengatakan bahwa itu karena memang alasannya menolak itu kalau masyarakat biasa kalau tidak punya pikiran yang lebih cerdas lagi untuk meneliti menganalisa lebih dalam lagi, alasannya Pak Kiai ya memang anti pembangunan lah. Begini Dinda Aliman. Gimana? Ini ilmiah ya. Ada dipertanggungjawabkan itu. Dokumennya di AMDAL itu. Tahun 2005 itu hasil AMDAL ITS dan Unijoyo itu 86% menolak waduk. Ya. 86% menolak waduk. Selebihnya itu ada tokoh-tokoh itu yang waktu itu dikondisikan karena saya tanya sampai kok setuju? Saya telepon. Sebetulnya lebih dari itu dan
Dan yang dari masyarakat yang setuju waktu itu saya tanya kenapa sampai setuju? Itu kan kalau waduk kan cuman di pinggir sungai itu paling jauh 15 meter itu dibuat pelengsengan katanya. Nah, informasi ini kan salah. Anggapan masyarakat yang ada di benak dan hatinya itu kalau waduk itu cuman kecil pinggir sungai gitu aja, enggak mengidolakan. Kan nyakup alor. Iya. Oke, Pak Ketua, Pak Yai, nanti walaupun bagaimana, jadi problem kuncinya adalah kunci dari problem ini adalah banjir dan bagaimana mengurai banjir ini. Apapun bentuknya, apa itu hanya normalisasi itu dianggap cukup, tapi itu sebetulnya kalau Pak Kiai tadi mengkodifikasikan itu adalah hanya sekedar solusi alternatif saja, bukan solusi permanen. Gini, sebentar Bang Aliman. Ketika masyarakat yang dilakukan oleh ITS dan Unijoyo 86% itu menolak. Saya kawal yang 86%. Dengan pemahaman dan keilmuan saya yang saya punya begitu. Itu ceritanya gitu kan. Iya. Misalnya ya dengan tingkat sedimentasi, apakah pengorbanan rakyatnya apalagi pilihan isunya adalah urusan perbujuan gitu kan. Langsung masuk ke dalam pikiran dan keimanan masyarakat Madura kan, urusan puju yang dibela kan. Itu bentuk dari memang Pak Kiai ini kan aktivis, jadi untuk pemilihan isu bagaimana betul-betul mengena dan bisa membangkitkan keimanan gerakannya ya pakai leluhur dan puju ini yang dipakai meskipun itu tidak sepenuhnya kan gitu. Enggak, yang terakhir gini. Yang gini Dinda Aliman itu ada ada tim untuk percepatan tim bupati untuk percepatan. Oh, TGBU. Ya, TGBU. TBUPP, PD. Iya, itu dievaluasi. Oh, pemirsa, ternyata ini aktif semua persoalan Bangkalan mau dibahas. Apa itu fungsinya? TBUPPD. Iya. Tim Bupati untuk Percepatan Pembangunan Daerah. Mana ada pembangunan, Bang? Dievaluasi kan segera itu. Oke. Kaitannya dengan kesejahteraan Bangkalan dengan pembangunan ini. Oh, biar kembali ke apa? Kalau musim kemarau kekeringan, bahkan ada yang tidak mandi 3 hari. Kalau musim hujan kebanjiran. Barangkali TBUPI sudah bekerja, cuma hasil kerjanya banyak yang tidak dipakai. Makanya, atau bisa saja memang TBUPI memang tidak bekerja sehingga tidak terasa terhadap masyarakat tentang masalah kebijakan bangunannya. Sepertinya yang kedua ini. Cuman ya permintaan saya enggak muluk-muluk ini dan dievaluasi. Tanda petik dievaluasi. Oke, Pak Yai, sebelum saya tutup, baik. ada banyak persoalan sebetulnya yang sudah kita bahas meskipun pada dasarnya kita dalam kali ini akan bicara urusan banjir di Belega karena beliau adalah ketua TPTL, tim pembela tanah leluhur. Barangkali ada yang mau lebih dititik tekankan lagi tentang persoalan-persoalan yang kita bahas hari ini, silakan Pak Yai. Begini Pak Liman, kaitan dengan kesejahteraan Bangkalan, saya cinta Bangkalan. Saya itu sering membaca di media online ataupun media yang lain. Itu kalau Bangkalan masuk kategori daerah tertinggal. Ini sangat mengganggu pikiran dan hati saya. Iya. Terus sementara yang ada di depan mata itu sebenarnya tidak ada keinginan untuk memajukan. Makanya dalam forum ini mari kita sama-sama memajukan Bangkalan. Saya siap membantu tenaga dan pikiran untuk itu. Tenaga dan pikiran. Ya, kaitannya dengan rencana penanggulangan banjir dan kemacetan. Saya juga siap duduk bersama. Kita uji secara ilmiah. Kita undang semua elemen masyarakat yang berkepentingan dengan itu, utamanya ahli-ahli yang bisa diminta untuk menjelaskan tentang bagaimana manfaat dan mudaratnya bendungan itu. Yang kedua, yang terakhir, kita jangan sudon lah dulu pada siapapun. Dengan termasuk ke Pak Wati, jangan sudon. Enggak sudon gimana? Ya. Orang-orang di ini, orang ngering-ngering satunya ini yang perlu dievaluasi.
Kalau Bupati kan memang niatan dia dulu ingin mensejahterakan Bangkalan. Visinya ya. Iya, enggak sudon sama beliau, enggak ada sudon. Bahkan saya cinta dan mengagumi beliau lah. Iya. Cinta dan prihatin apa gimana? Cinta dan dilema. Jadi yang ketiga jangan sudon gitu ya. Iya. Penjelasan sudonnya ini biar disimpulkan pemirsa ya. Jangan sudon kepada siapapun kan gitu. Iya betul. Tapi meskipun pemirsa nanti boleh melakukan sudon kalau memang betul-betul itu beralasan untuk disudoni kan gitu. Iya. Terserah pemirsa untuk menyimpulkan. Tapi Pak Kiai menyimpulkan ada 3 persoalan yang menjadi titik tegas gitu. Salah satunya yang terakhir adalah jangan sudon. Bahwa di Bangkalan ini sedang berbenah meskipun belum sampai kepada orientasi visi kesejahteraan, mudah-mudahan dengan selanjutnya itu bisa kita mengarah ke arah itu gitu. Pemirsa, karena beliau adalah narasumber yang spesialis, narasumber yang luar biasa, bahkan mempunyai sejarah kesamaan dengan saya akan memberikan suatu souvenir dari Sandasan biar beliau ingat pernah duduk di kursi ini. Mohon diterima, Pak Kiai, Sandasan. Ya, Mudah-mudahan berkenan untuk dipakai untuk menerima tamu karena Pak Kiai ini banyak tamunya. Kalau dipakai bagi waktu menerima tamu, maka Sandasan akan semakin banyak orang yang tahu. Pak Kiai ini banyak tamunya, tamu jasa. Kalau pakai ini ikut terjasa. Oke, terima kasih Pak Kiai ya. Mudah-mudahan betul-betul dipakai. Insyaallah. Betul. Pak Kiai ya. Terima kasih banyak, Sama-sama. luar biasa ini lama karena beliau adalah senior saya. Kalau di pesantren masuk pesantrennya memang lebih senior saya kalau masuk pesantrennya. Ya. Tapi kalau umur memang lebih tua beliau. Tapi nggak banyak. Kalau di Kamabay dia adalah senior, di PMI adalah senior, di organisasi yang lain beliau adalah senior saya. Ada banyak kalimatun sawa, ada banyak kesamaan mazhab berfikirnya. Cuma seringkali memang alirannya yang berbeda. Madhabnya sama, manhajul fikirnya sama, aliran gerakannya yang berbeda. Betul. Biasa dalam NU semacam itu, biasa dalam pergerakan semacam itu, karena memang tidak mengurangi orientasi meskipun beda jalan. Kan itu Pak ya. Tapi saling melengkapi. Saling melengkapi. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini betul-betul diperhatikan oleh pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah Kabupaten Bangkalan tentang masalah banjir. Tidak hanya di Belega, juga banjir di kota, juga banjir yang di Arusbaya dan macamnya. Segera carikan solusi dan mudah-mudahan tidak lagi mengkambing hitamkan COVID gitu ya. Ya, betul. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.